Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Alifa Fitria Rahmadina. Di sini akan memaparkan hasil pembelajaran mandiri saya tentang analisis grafik fungsi. Yang pertama ada kecekungan. Di sini didefinisikan, misalkan f diferensiabel pada interval terbuka i, kita dapat menyatakan bahwa f dan juga grafiknya cekung ke atas pada i jika f aksennya meningkat pada i dan f cekung ke bawah pada i jika f aksennya menurun pada i. Lalu ada teorema kecekungan. Di sini misalkan f diferensiabel 2 kali atau dapat diturunkan 2 kali pada interval terbuka i. Yang pertama, jika f double aksen x-nya lebih dari 0 untuk setiap x anggota i, maka f cekung ke atas pada i. Yang kedua, jika f double aksen x-nya kurang dari 0 untuk setiap x anggota i, maka f cekung ke bawah pada i. Berikutnya ada contoh fungsinya. Diberikan fungsi fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 18x. Menggunakan teorema kecekungan tadi, akan ditentukan di mana fungsi tersebut cekung ke atas atau ke bawah dan titik beloknya jika ada. Penyelesaiannya kita turunkan 2 kali sehingga didapat f double aksennya adalah 18x. Kita sama dengan kan 0 sehingga x-nya sama dengan 0. Lalu kita cek titik-titik di sekitar 0 tersebut, diperoleh bahwa jika x-nya kurang dari 0, f double aksennya itu kurang dari 0. Yang berarti jika x kurang dari 0, maka grafiknya cekung ke bawah. Lalu diketahui juga jika x-nya lebih dari 0, maka f double aksen x-nya lebih dari 0 sehingga grafiknya cekung ke atas. Karena grafik ini ada cekung ke atas dan cekung ke bawah, maka grafik ini memiliki titik belok. Di sini titik beloknya adalah 0,0. Lalu yang berikutnya ada asimptotik. Di sini didefinisikan garis X sama dengan A disebut asimptotik tegak atau vertikal asimptotes dari grafik Y sama dengan Fx jika limit Fx-nya sama dengan plus minus tak hingga. Dengan catatan X-nya ini mendekati A baik dari kanan maupun dari kiri. Lalu garis X sama dengan B disebut asimptotik datar atau horizontal asimptotes dari grafik Y sama dengan Fx jika limit Fx-nya sama dengan B dengan X-nya mendekati tak hingga baik dari kanan maupun dari kiri. Berikutnya ada contoh fungsinya, diberikan fungsi Fx sama dengan 2x dibagi x min 1. Akan dicari asimptotik tegak dan datarnya. Penyelesaiannya, untuk kasus ini, titik potensial yang akan menjadi asimptotik tegak ini terjadi pada penyebut saat penyebutnya 0. Asimptotiknya ada di titik X sama dengan 1. Untuk membuktikannya, kita periksa limit sepihaknya dan diperoleh benar bahwa jika mendekati 1, hasilnya tak hingga dan minus tak hingga. Lalu berikutnya akan dicari asimptotik datarnya. Untuk menghitungnya, kita mencari limit menuju tak hingganya. Diperoleh hasilnya adalah 2. Bisa dilihat di gambar di pojok bawah. Garis-garis terputus itu adalah asimptotik tegak dan datar dari fungsi fx sama dengan 2x per x min 1. Lalu berikutnya ada fungsi genap dan ganjil. Didefinisikan, sebuah fungsi f disebut fungsi genap jika f min x-nya itu sama dengan fx untuk setiap x, sehingga grafiknya simetris terhadap sumbu y. Lalu sebuah fungsi f disebut fungsi ganjil jika f min x-nya sama dengan min fx untuk setiap x, sehingga grafiknya simetris terhadap titik asal atau 0,0. Untuk lebih jelasnya, berikut ada beberapa contoh fungsi. Yang pertama ada fx sama dengan x kuadrat. Jika kita masukkan fungsinya min x, dapat dilihat bahwa f min x-nya itu sama dengan fx, sehingga fungsi ini adalah fungsi genap. Lalu yang berikutnya ada fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Jika kita operasikan, fungsi f min x-nya akan sama dengan min
fx, sehingga fungsi ini ganjil. Begitu pula untuk cos x dan sin x. Untuk cos x, dia adalah fungsi genap dan sin x adalah fungsi ganjil. Lalu, adakah fungsi yang bukan genap atau ganjil? Jawabannya ada. Ada di contoh terakhir, yaitu fx sama dengan x kuadrat ditambah x. Jika kita operasikan f min x-nya, diperoleh hasilnya adalah x kuadrat min x. Dan ini bukan bentuk min fx ataupun fx, sehingga fungsi ini bukan genap ataupun ganjil. Pada definisi tadi disebutkan bahwa fungsi genap simetris terhadap sumbu y dan fungsi ganjil simetris terhadap titik asal. Seperti pada gambar, dapat dilihat bahwa fungsi genapnya benar-benar simetris di sumbu y, sedangkan grafik yang satunya, fungsi ganjil, dia simetrisnya terhadap titik asal atau 0,0. Yang berikutnya ada langkah-langkah menggambar grafik fungsi. Yang pertama adalah menentukan domain fungsi dari fungsi yang diberikan. Yang kedua, kita mencari titik potong fungsi tersebut di sumbu x dan sumbu y. Yang ketiga, kita periksa simetrinya terhadap sumbu y dan titik pusat. Kita cek apakah fungsi tersebut ganjil atau genap, ataupun tidak keduanya. Yang keempat, kita cari asimtotik dari fungsi tersebut. Yang kelima, kita analisis kemonotonannya. Yang keenam, kita analisis kecekungannya. Yang terakhir, baru kita gambar grafiknya. Berikutnya ada contoh fungsi yang akan kita gambar. Diberikan fungsi fx sama dengan x min 1 dikali x min 3 dibagi x plus 1 dikali x min 2. Buatlah grafiknya beserta langkah-langkah membuatnya. Sesuai langkah-langkah tadi, yang pertama akan kita tentukan domain fungsinya. Dari fungsi tersebut, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, sehingga x-nya itu tidak boleh sama dengan min 1 ataupun 2. Sehingga domainnya adalah gabungan dari min tak hingga min 1, min 1 hingga 2, dan 2 hingga tak hingga. Berikutnya, langkah kedua akan dicari titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Untuk kasus ini, titik potong di sumbu x, pembilangnya harus sama dengan 0, sehingga titik potong di sumbu x-nya terdapat di x sama dengan 1 dan x sama dengan 3, yaitu di 1,0 dan 3,0. Lalu yang berikutnya, untuk titik potong di sumbu y, x-nya harus sama dengan 0, sehingga ketika fx-nya 0, diperoleh bahwa nilainya adalah min 3/2, sehingga titik potong pada sumbu y adalah ketika 0, min 3/2. Yang berikutnya akan kita periksa simetri terhadap sumbu y dan titik pusat 0,0. Dapat dilihat bahwa ketika f min x, fungsinya menjadi min x min 1 dikali min x min 3 dibagi min x plus 1 dikali min x min 2. Hal ini tidak sama dengan fungsi fx-nya maupun fungsi min fx-nya, sehingga fungsi ini bukan fungsi genap ataupun ganjil. Setelah itu kita cari asimtotiknya, yang mana asimtotik tegaknya terjadi saat penyebut sama dengan 0, sehingga titiknya adalah di x sama dengan min 1 dan 2. Lalu untuk mencari asimtotik datarnya, kita hitung limit menuju tak hingganya, sehingga diperoleh y sama dengan 1. Lalu berikutnya akan kita analisis kemonotonannya, yaitu turunan pertamanya dapat dilihat bahwa diskriminan dari pembilangnya yaitu 3x kuadrat dikurangi 10x ditambah 11 itu sama dengan min 32, yang mana kurang dari 0, sehingga pembilangnya akan selalu lebih dari 0, dan penyebutnya yaitu x plus 1 kuadrat dikali x min 2 kuadrat itu akan lebih dari 0 untuk semua x kecuali min 1 dan 2. Kesimpulannya, aksen x-nya itu selalu lebih dari 0 di semua interval domainnya. Jadi f naik terus pada interval min tak hingga
hingga min 1, min 1 hingga 2, dan 2 hingga tak hingga. Yang berikutnya akan kita analisis kecekungannya. Yang akan kita analisis adalah f double aksennya, yaitu min 6 dikali x min 1 dikali x kuadrat min 4x ditambah 7 dibagi x plus 1 pangkat 3 dikali x min 2 pangkat 3. Kita analisis nilai f double aksen x-nya di interval domain tadi, yaitu di min tak hingga min 1 diperoleh bahwa f-nya cekung ke atas, dan di interval min 1 hingga 2 dan 2 hingga tak hingga diperoleh grafiknya cekung ke bawah. Lalu kita menggabungkan informasi-informasi dari yang tadi kita hitung, ada kecekungan, asimptotik, kemonotonan, dan lain sebagainya, sehingga dapat diperoleh grafik fungsinya seperti yang ada di pojok bawah. Lalu berikutnya ada daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan dalam mempelajari materi ini. Jika teman-teman ada yang ingin mempelajari lebih lanjut, bisa dicek di sumber yang saya gunakan. Sekian pemaparan hasil belajar mandiri saya. Mohon maaf untuk kesalahan penulisan, perkataan, dan perhitungan. Terima kasih sudah menonton.